Anda masih menyaksikan Kompas Sahur bersama saya Brian Jabli, saudara. Pagi hari ini kita akan simak cerita dari Uni Emirat Arab untuk mengetahui suasana Ramadan di sana. Dan saat ini sudah bergabung bersama kita Duta Besar Uni Emirat Arab, Bapak Husin Bugis. Pak Husin Bagis, selamat pagi Pak, waktu Indonesia Barat. Kalau sekarang di Jakarta pukul 2:33 waktu Indonesia Barat nih Pak Husin Bagis. Saat ini di Uni Emirat Arab sendiri jam berapa dan suasananya, cuaca di sana seperti apa Pak saat ini? Sekarang Alhamdulillah sekarang ini jam 11:34 di Abu Dhabi, ada beda 3 jam dengan Jakarta, dan udaranya cukup bersahabat, artinya tidak panas atau sejuk gitu. Baik, Pak, kalau untuk di Arab Saudi sendiri saat ini, untuk Emirat Arab Pak, bukan Arab Saudi Pak. iya, maaf Pak, di Uni Emirat Arab, kalau untuk aktivitas masyarakat atau umat Muslim Indonesia yang ada di sana seperti apa Pak menjalankan ibadah puasa? Oh, kalau kita Alhamdulillah di sini masa Indonesia biasa saja Pak. Artinya seperti di Indonesia jam kerja juga disesuaikan. Jadi maksudnya jam kerja jam 10 pagi. Ini lebih pendek jam kerja di sini. Kemudian kalau masa Indonesia juga setiap minggu kita ada acara di KBRI. Kita buat beberapa kegiatan seperti buka puasa bersama. Ada ceramah, ada nuzul Quran, ada lomba Al-Quran. Banyaklah kegiatan kita di sini untuk masa Indonesia selama bulan Ramadan. Baik, Pak, bisa diceritakan sedikit tentang Uni Emirat Arab, Pak? Apa yang menjadi ciri khas ataupun keunikan dari Uni Emirat Arab, Pak? Jadi amat menarik buat saya. Pertama, negeri ini merupakan Gulf atau kawasan teluk istilahnya ya, yang terdiri dari 7 emirat, 7 negara bagian, seperti Amerika lah. Dan ini ada 7 emirat dan ibu kotanya di Abu Dhabi. Kedua, negeri ini penduduknya kurang lebih 10 juta orang, tapi kurang lebih hanya 15% lah yang penduduk asli. Sisanya pendatang dari berbagai negara dunia yang mencari hidup di UAE. Itu yang kedua, penduduk. Kemudian yang ketiga, walaupun negeri ini kecil, tapi dia punya GDP sangat tinggi, hampir 900 miliar dolar. Kenapa tinggi? Ya karena dulunya sedikit. Dia bisa produksi minyak setiap hari sekitar 3,5 sampai 4 juta barrel tiap hari. Dan itu dilakukan sejak 30 tahun, 40 tahun lalu. Sampai besok. Jadi terus uangnya tambah terus dengan penduduk yang sedikit. Jadi ini Emirat Arab. Yang lain juga kalau boleh cerita bahwa negeri ini salah satu negeri yang paling aman di dunia. Jadi tidak ada orang nyuri, tidak ada yang aneh-aneh lah di sini. Dan juga yang menarik juga di UAE atau di Dubai atau di Abu Dhabi ini, sebagai negara kaya, kayak mobil-mobil polisinya semua mobil mewah, bahkan taksinya pun ada mobil Tesla di sini, taksinya gitu. Baik, Pak Husin, saya melihat di layar kaca banyak sekali Pak masjid-masjid yang begitu luar biasa dan sangat bagus. Nah, kalau untuk masjid-masjid di sana yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim yang ada di sana, masjid apa Pak? Nah, kalau bicara masjid di sini masjidnya yang paling populer namanya Masjid Syekh Zayed. Ya, Masjid Syekh Zayed ini itu besar. Yang paling besar lah di UAE. Tapi sekarang kalau untuk orang Indonesia tidak mesti ke Masjid Syekh Zayed, ada yang sedikit ke Masjid Syekh Zayed, tapi banyak yang berkunjung ke Masjid Joko Widodo yang cukup populer karena masjidnya cukup besar dan tempatnya juga strategik. Baik, Pak Husin, lalu bagaimana Pak dengan jumlah diaspora Indonesia yang ada di Uni Emirat Arab dan apa rata-rata dari pekerjaan para diaspora ini di sana? Kalau diaspora kurang lebih 100.000 orang di UAE. Dari 100.000 orang ini perkiraan saya sekitar 70 sampai 80% itu adalah pekerja rumah tangga. Dan sisanya adalah sektor formal atau expatriate lah. Yang kerja di perminyakan, di perhotelan, pendidikan, rumah sakit, dan sebagainya. Baik,
Pak Husin, saat bulan Ramadan ini apakah ada program dari KBRI bersama komunitas muslim di sana Pak? Seperti mungkin berbuka puasa dan juga sahur, tarawih atau ceramah-ceramah Pak yang dilakukan secara bersama umat muslim dari Indonesia yang ada di Uni Emirat Arab? Kita buat, alhamdulillah, seperti tahun-tahun sebelumnya kita buat juga tahun ini. Dan apalagi kita kan menggunakan gedung baru sekarang, gedung KBRI baru dan fasilitasnya sangat memadai. Jadi masyarakat juga senang berkunjung ke KBRI ini karena gedung baru, tempatnya memadai. Dan kita selalu membuat acara, biasanya kita buat acara itu hari Sabtu dan Minggu. Bentuknya bisa buka puasa bersama bersama masyarakat, bisa ada kajian atau ada lomba Al-Quran dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Dan kita KBRI bekerja sama dengan keluarga masyarakat Muslim Indonesia di Abu Dhabi. Baik, berarti memang kalau untuk di Uni Emirat Arab sendiri tadi seperti yang Bapak sudah jelaskan soal berbuka puasa juga nih. Nah, kalau bisa diceritakan Pak soal menu berbuka puasa yang paling diminati di Uni Emirat Arab, jenis makanan apa Pak? Kalau orang Arabnya termasuk orang Indonesia juga sudah mulai suka yang sudah lama tinggal di Abu Dhabi, mereka suka namanya legimat. Itu kayak ke apa itu kayak seperti tepung yang dibuntar-buntar kayak kelereng itu juga di bawahnya ada madu atau ada sirup gitu. Itu yang pembuka biasanya gitu. Ada korma pasti itu. Kemudian kadang-kadang ada ada eh, apa itu ada Umu Ali juga yang manis-manis lah yang pakai pembukanya takjilnya orang-orang UAE termasuk orang Indonesia juga sama. Baik, soal tajil nih Pak, tentu kan saat ini Bapak berada di Uni Emirat Arab. Apakah ada jenis makanan yang dirindukan dari jenis tajil atau makanan saat berbuka puasa di Indonesia Pak saat ini yang dirindukan oleh Pak Husin Bagis? Alhamdulillah kalau kami di sini hampir tiap hari atau orang Indonesia di Abu Dhabi ini memakan juga makanan Indonesia. Kenapa? Karena semua bahan baku tersedia dan dijual di UAE. Ini tidak sulit gitu. Baik, Pak Husin, tapi kalau misalnya untuk selama bulan Ramadan saat ini, apa Pak tantangan terbesarnya saat ini bagi masyarakat Indonesia ataupun umat Muslim yang ada di Uni Emirat Arab menjalankan ibadah puasa hingga saat ini, Pak? Kalau yang tahun ini saya kebetulan sudah tinggal di sini lebih 8 tahun sekarang, jadi saya bisa membedakan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan yang saya rasakan dan masyarakat lain rasakan sekarang ini, puasa di Abu Dhabi sangat menyenangkan sekarang. Kenapa? Karena hawanya atau udaranya sangat mendukung kita semua Hmm. Baik, dibanding tahun-tahun sebelumnya. baik Pak Husin, tapi kalau untuk suasana Ramadan sendiri Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit soal suasana Ramadan di Uni Emirat Arab, perbedaannya dengan Ramadan di Indonesia seperti apa sih Pak sebenarnya? Kalau kalau bicara bedanya, karena saya melihat di sini, kalau saya sendiri di Abu Dhabi, alhamdulillah buka puasanya sama seperti saya buka puasa di Jakarta sama. Kemudian kalau saya diundang sama orang Arab, baru beda, beda cara cara makannya beda. Itu satu. Terus kedua, bagi masyarakat Indonesia yang lain, juga mereka memasak makanan yang mereka suka yaitu makanan Indonesia. Itu masyarakat Indonesia yang lain. Itu yang saya tahu di sini. Baik, Pak Husin, saya ingin Bapak juga ceritakan soal bagaimana kalau misalnya untuk masyarakat Indonesia yang ada di Uni Emirat Arab saat ini, mungkin bagi mereka yang ingin melakukan aktivitas sehari-hari selama bulan Ramadan di sana, apa aja Pak? Mungkin ada aktivitas atau kreativitas mereka yang lain Pak saat berada di sana menjalankan ibadah puasa di masjid-masjid? Ada. Jadi kalau kami di Abu Dhabi ini ada kebiasaan masa Indonesia untuk sholat tarawih di masjid, langsung di Masjid Joko Widodo dan juga biasanya mereka banyak orang Indonesia juga mengikuti sholat malam di masjid-masjid yang mulai jam 1 sampai jam 2-an lah. Itu banyak orang Indonesia ikut di masjid-masjid karena masjid di Abu Dhabi cukup banyak walaupun kecil-kecil gitu. Baik, Itu kegiatan. baik. Pak Husin Bagis, terakhir Pak, bagaimana Pak hubungan bilateral Indonesia dan Uni Emirat Arab saat ini Pak? Nah, kalau bicara hubungan, sekarang ini istilah saya hubungan kedua negara sedang mesra-mesranya. Ya, Ya, artinya, seperti artinya apa Pak mesra. mesra-mesranya nih Pak? Nah, pertama kalau Anda tanya seperti itu,
satu-satunya presiden yang memanggil rajanya Abu Dhabi atau presiden Abu Dhabi dengan sebut sebagai saudaraku adalah Presiden Joko Widodo. Juga kalau Raja Abu Dhabi memanggil presiden tidak menyebut presiden tapi brother, dia bilang. Hanya itu yang terjadi. Satu. Jadi kalau yang lain-lain ketemu His Highness Syekh Muhammad bin Zayed selalu menyebutkan nama His Highness-nya yang mulia. Tapi kalau dengan Pak Jokowi memanggil His Highness pasti dia bilang brother gitu. Juga MBZ memanggil Pak Jokowi brother. Itu yang pertama. Karena kedekatan itu sekarang ini hubungan hubungan keduanya sangat-sangat bermakna buat kedua belah pihak. Artinya karena dekatnya hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Abu Dhabi, Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed, makanya banyak kegiatan-kegiatan yang terimplementasi dalam investasi, perdagangan, dan turisme, dan lain-lainnya. Misalnya kalau bicara investasi, alhamdulillah dengan kedekatan kedua keluarga negara sekarang ini, banyak investasi dari Abu Dhabi yang masuk ke Indonesia. Dari segi perdagangan, alhamdulillah kita sudah punya dengan negara ini namanya SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi dengan adanya SEPA itu kedua negara bisa lebih meningkatkan ekspornya masing-masing. Dan kita sudah langsung merasakan ekspor kita meningkat cukup bagus lah ke UAE sekarang ini dengan adanya SEPA yang berlaku tahun lalu. Itu perdagangan. Tourism juga sama. Tourism juga banyak sekarang penerbangan yang tadinya 2 kali ditambah 3 kali, tadinya pesawat lebih kecil menjadi pesawat lebih besar yang dibawa oleh Emirates maupun Etihad ke Indonesia. Jadi banyak, dan yang tidak kalah pentingnya juga bahwa di Abu Dhabi sekarang ini ada 100 imam bekerja di masjid-masjid. Seperti di Masjid Joko Widodo, imamnya dari Pontianak. Jadi kalau di Indonesia kita melihat orang Arabnya jadi imam, makmumnya orang Indonesia, tapi di Abu Dhabi di masjid-masjid di sini termasuk di Masjid Joko Widodo, imamnya Indonesia, makmumnya Arab. Itu yang menarik sekarang ini. Kenapa terjadi semua itu? Karena itulah kita banyak kerjasama yang mendorong pemanfaatan buat kita lebih banyak. Baik, terima kasih Pak Husin Bagis. Luar biasa sekali tentu di sana untuk imamnya sendiri dari Indonesia, sementara makmumnya sendiri berasal dari Arab, Pak ya. Terima kasih Pak Husin Bagis, Duta Besar Uni Emirat Arab, sudah berbagi informasi terkait suasana Ramadan yang ada di sana, Pak. Terima kasih, sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa, Pak.